Beliau mengatakan Nabi SAW melarang salat mengarah ke kuburan. Fayaqul, lalu Nabi bersabda, la tajlisu 'alal kubur. Jangan duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, dan jangan salat menghadap kepadanya. Nanti ada dua larangan di dalam ini yang sudah bahas kemarin tentang masalah salat menghadap kuburan. Perincian pertama, sepakat ulama bahwasanya kalau tujuan salatnya mengarah ke kuburan untuk mengagungkan orang yang di kuburan itu sepakat mengatakan itu syirik. Tidak ada khilafnya. Kemudian sepakat pula mereka melarang membuat kuburan di dalam masjid atau masjid di dalam pekuburan, pemakaman. Dia juga tidak mengetahui ada khilaf dalam masalah itu kecuali di kalangan mutaakhirin yang tidak mu'tabar. Ya, setelah mereka sepakat lalu kita buat khilaf baru, itu tidak mu'tabar. Yang ketiga, sepakat mereka pula bahwa kuburan yang ada di depan, bukan langsung di depan masjid, bahwasanya kuburan yang ada di depan tapi bukan langsung di dalam atau di depan masjid, itu tidak masuk dalam larangan ini. Karena Nabi ketika mengatakan itu paham bahwasanya tidak ada arah manapun sekarang di dunia ini kecuali di depannya ada kuburan. Bayangkan sudah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, kira-kira ada arah kemanapun yang tidak ada kuburan di depan? Hah? Hadap ke sana, ada kuburan, tapi entah di mana jauhnya kan? Hadap ke sini, pasti ada kuburan depan sana. Sini, pokoknya tidak ada lagi sudut derajat manapun kecuali ada di depannya ada kuburan. Dan ketika Nabi menyampaikan larangan ini, mustahil Nabi tidak paham. Awak aja yang setengah cerdas paham, masa Nabi yang super cerdas dah tidak paham. Maka sepakat ulama bahwa ini tidak termasuk dalam larangan ini. Yang keempat, ketika di hadapan ada kuburan lalu orang salat, tapi bukan tujuan untuk mentakzim orang di kuburan itu, apakah salatnya sah atau tidak? Jelas masalahnya, di depan ada kuburan, lalu salat seseorang menghadap kuburan itu dengan tidak berniat mengagungkan orang yang ada di kuburan itu. Dia hanya menyembah Allah SWT, tapi depannya ada kuburan. Dalam hal ini ada dua hal yang harus dipahami. Satu, antara kuburan dengan dia sholat ada pembatas berupa tembok atau jalan. Tembok atau jalan. Di sini jumhur, sebagian besar ulama mengatakan boleh salat. Sebagian mengatakan makruh. Salatnya sah, tetapi dia berdosa. Karena di depannya ada kuburan. Adapun bila ada pembatas, sebagian besar ulama mengatakan tidak mengapa orang salat di situ. Makanya banyak di antara masjid dulu di zaman dulu, guru-guru kami dulu mengatakan kalau itu tanah kita sendiri, boleh buat kuburan di situ. Nah, kan gitu kan? Misalnya pewakaf ini, sehingga banyak pewakaf yang berwasiat, kalau saya mati nanti, tolong dikuburkan di depan mihrab. Apa sebab? Sebab dia ingin nak dengar azan terus setelah mati.
Waktu hidup marah-marah dia dengar azan. Setelah mati semangat dengar azan. Ini yang kadang-kadang pengertian yang keliru. Tetapi tetap diamalkan oleh para pendahulu kita. Nah, di saat kita sudah diberi ilmu, kewajiban kita untuk meluruskannya. Kewajiban kita untuk meluruskannya. Maka bila ada pewakaf yang berwasiat seperti itu, tolong dikuburkan di depan masjid, maka kita katakan kalau bisa jangan Pak, bukan kalau bisa lagi, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena membawa orang yang sholat terpaksa harus menghadap ke kuburan. Dan lebih-lebih lagi kalau yang dikubur itu kiai haji pula atau buya godang. Nah, ini akan lebih menjadi fitnah bagi orang-orang yang datang. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.